Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pertemuan 11 di mana kita membahas terkait dengan air tanah. Sebenarnya kalau kita spesifikkan lagi, air tanah ini adalah komponen dari hidrologi, khususnya biasanya kita sebut dengan geohidrologi gitu ya, sub ilmu geohidrologi yang spesifik dengan air tanah. Nah, air tanah ini sebenarnya adalah air yang mengisi rongga-rongga batuan di bawah permukaan tanah, yaitu khususnya pada zona jenuh air atau saturated zone. Nah, sumber utama dari air tanah ini adalah air hujan. Sama dengan komponen hidrologi, khususnya runoff gitu ya, yang bergerak, air permukaan yang bergerak di air tanah ini juga bergerak loh. Cuman kalau kita bandingkan speednya atau kecepatannya tentu berbeda. Maksimal dia bisa 10 meter per hari, tapi minimum bisa hanya 1 meter per tahunnya. Jadi kita bisa bayangkan seberapa slownya kecepatan si air tanah ini. Nah, ini misalnya ilustrasinya ya. Kalau kita jalan itu per detik bisa 1 sampai 1,5 meter per second. Tapi kalau groundwater hanya sekitar lebih dari 0,001 meter per second. Bahkan lebih pelan dibandingkan kura-kura atau bahkan siput. Ilustrasinya begitu. Nah, sama dengan komponen hidrologi yang ada di atas permukaan, air tanah yang ada di bawah permukaan juga mengalami siklus. Nah, siklusnya ini biasanya terkait dengan infiltrasi maupun perkolasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ingat bahwa infiltrasi adalah ketika air itu meresap ke dalam tanah. Cuman kalau infiltrasi kan hanya sampai batas unsaturated zone atau khususnya ya daerah perakaran gitu ya. Tapi kalau dia terus ke bawah hingga mencapai groundwater table, kita sebut dia sebagai kondisi perkolasi. Nah, baik infiltrasi maupun perkolasi ini mericas groundwater, yang kemudian groundwater pasti akan mengalir ya. Mengalirnya sama gitu ya dengan air permukaan gitu. Pada akhirnya dia pasti akan menuju ke laut dan akan balik lagi ke siklus hidrologi ya. Ada evaporasi, ada transpirasi, kemudian jadilah hujan lagi gitu. Nah, ini kalau kita potong gitu ya, tanah secara vertikal, kalau unsaturated zone kemarin gitu ya, atau zona tidak jenuh itu yang ada di atas permukaan tanah gitu ya. Permukaan groundwater maksud saya. Nah, sini soil zone ini yang masih daerah perakaran, yang benar-benar infiltrasi masih sangat terpengaruh. Kemudian intermediate zone dan juga ada groundwater table. Nah, groundwater table ini di bawahnya adalah aquifer, yaitu merupakan zona jenuh air. Tapi yang perlu dipahami di sini, ini biru bukan berarti isinya full air ya. Nggak mungkin kan tanah di atasnya melayang di atas air gitu ya. Nah, sebenarnya aquifer ini juga dia berupa material tanah maupun kerikil maupun batuan, yang kemudian kalau kita nyusun kerikil atau batuan itu kan pasti ada celah di tengah-tengahnya ya, di antara masing-masing batuan tersebut. Nah, celah itu kita sebut dengan pori. Nah, pori itu bila terisi 100% dengan air, maka kita sebut dia sebagai zona jenuh atau saturated zone. Nah, zona jenuh ini kita sebut dia sebagai aquifer. Nah, aquifer ini berasal dari dua kata sebenarnya, aqui dan fer atau fere. Air dari akuinya, fer dan fere itu menerima dan mengalirkan. Jadi secara umum aquifer ini sebenarnya adalah formasi di lapisan jenuh air yang mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah dalam jumlah yang cukup. Cukup dalam hal ini berarti dia mampu mengaliri atau bisa menjadi sumber
air dari sesuatu, entah itu sumur, entah itu sungai, entah itu mata air. Nah, di dalam aquifer tadi ingat dia bukan 100% air ya, tapi di sini ada material, bisa berupa pasir, kerikil, krakal ataupun campuran dari itu. Nah, ada berbagai macam jenis aquifer. Ya, ini adalah contoh pengertiannya. Yang jelas ada aquifer bebas, ada aquifer tertekan, ada aquifer menggantung. Ya, nanti kita ada contohnya. Ini jenis-jenis lain, ada aquifer bocor, tertutup, aquitard dan aquiclude. Nah, kalau kalian baca pengertian-pengertian ini, sebenarnya kondisinya tergantung dari jenis material yang ada di sana, gitu ya. Contohnya, ketika aquifer bocor atau leaky, di sana terjadi bila ada lapisan semi permeable. Berarti kalau impermeable itu kan dia nggak bisa ditembus oleh air ya. Tapi kalau permeable dia bisa ditembus oleh air, bisa meneruskan air, gitu ya. Nah, lempung itu di kondisi ketika dia membentuk suatu aquifer bocor atau leaky ini, dia sifatnya semi permeable, di mana ada bagian tertentu di lapisan tersebut yang masih bisa dilolosin air, walaupun di bagian lain tidak. That's why kayak sebuah bejana yang bocor, gitu ya. Kayak dia disebut dengan aquifer bocor. Nah, secara umum si aquifer ini ada yang sifatnya bebas atau unconfined. Bebas berarti dia tidak punya tekanan, gitu ya. Ada aquifer yang tertekan, confined. Ada aquifer yang menggantung, perch aquifer. Nah, semua ini sekali lagi tergantung dari lapisan yang ada di sekitar aquifer. Ya, kita akan bahas satu-satu, gitu ya, terkait jenis aquifer ini. Yang pertama kita bahas yang aquifer tertekan dulu ya. Nah, kalau aquifer tertekan ini dia terletak di bawah atau di antara lapisan kedap air atau yang kita sebut dengan impermeable, lapisan impermeable, gitu ya, karena dia kedap. Nah, karena dia terletak di bawah atau di antara lapisan kedap tersebut, berarti kuncinya kita cek dulu dong, ada lapisan kedapnya atau tidak. Ini contohnya, ini ada lapisan impermeable layer, gitu ya. Ini juga impermeable layer. Nah, di bawah lapisan impermeable layer ini, kalau ada aquifer, gitu ya, maka ini kan ada aquifer nih yang hijau ini ya. Maka ini adalah aquifer jenis tertekan. Atau bahkan kalau di bawahnya lagi, berarti dia dihimpit dua lapisan impermeable. Jadi ya memang di situ aquifernya jenis tertekan, gitu ya. Ada juga aquifer jenis bebas atau tidak tertekan. Batas atasnya itu kalau tadi kan ada lapisan impermeable, kalau atasnya dia bukan lapisan impermeable, maka dia aquifernya jenis bebas. Nah, ini kan juga ada lapisan tanah ya pasti di atasnya, tapi dia bukan suatu impermeable layer, gitu. Makanya ini jenisnya adalah unconfined atau bebas, gitu. Ini juga aquifer ini kan dia di atasnya impermeable layer, tapi dia ternyata di atasnya si aquifernya ada impermeable layer. Jadi ini bukan aquifer bebas, gitu ya. Nah, ada juga aquifer yang jenis menggantung. Dia biasanya terletak di atas aquifer bebas, dan aliran air tanahnya ke bawah ke aquifer bebas itu tertahan oleh confining layer atau lapisan impermeable yang enggak kontinu. Contohnya ini ada aquifer bebas, gitu ya. Karena di atasnya ini kan tadi kuncinya lapisan di atas si aquifer dia bukan lapisan impermeable. Jadi ini pasti yang
aquifer bebas. Nah, ketika kita menemukan lagi ada aquifer di atas aquifer bebas gitu ya. Tapi di sini kalau bisa kita lihat dia ada lapisan di bawah si aquifer yang di atasnya aquifer bebas ini ya, yang menghambat dia untuk mengalirkan air ke bawah hingga mencapai aquifer bebas. Nah, inilah yang disebut dengan aquifer menggantung, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, water table itu atau tinggi muka air itu umumnya sejajar ya, membentuk garis maya seperti ini. Kita sebut dia sebagai potentiometric surface atau potential water level. Nah, kalau kita tarik begini gitu ya, kalau kita bikin sumur gitu ya, dia akan keluar airnya setara dengan potential water level. Nah, tapi kalau kita bikin sumur, ternyata kalau dia masih di bawah potential water level, jadi ada kemungkinan si airnya tetap mengalir, menyembur. Ada tuh jenis sumur yang begitu ya. Apalagi kalau dia berasal dari aquifer yang tertekan. Tuh. Nah, kita tadi ingat bahwa air tanah itu mengalir gitu ya. Bagaimana dia mengalir? Kalau air permukaan kan dia mengalir dari elevasi yang lebih tinggi ke lebih rendah. Nah, kalau jadi ada beda elevasi ya di sana. Nah, kalau di aliran air tanah kita tidak menggunakan elevasi seperti itu gitu ya. Tapi kita dapat melihat arah aliran itu karena adanya beda tekanan air. Jadi karena pressure, karena tekanan air atau yang kita sebut dengan gradien hidrolik. Nah, contohnya ini ada sumur A, B, dan C gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita main feelingnya berdasarkan elevasi tanah gitu kan nggak mungkin dari sumur B ke sumur C karena posisinya dia naik ya ini ya. Tapi faktanya airnya mengalirnya searah gitu ya, dari A ke C. Nah, ini dikarenakan ada perbedaan tekanan air dari titik A ke B ke C. Nah, mari kita lihat gitu ya. Flow directionnya itu kan tanda panahnya itu ya. Sementara ini sumur-sumurnya. Ada HP atau tinggi tekanan, ada HE tinggi elevasi. Kalau HE itu dia diukur dari permukaan ini, sea level air laut gitu ya. Dia ukur sampai ke si aquifer gitu. Berapa jaraknya itu elevation head. Kemudian dari si aquifer ke water level. Water level itu berarti tinggi air di sumurnya itu tadi. Kalau kita ngebor sumur. Nah, itu merupakan HP atau tinggi tekan. Nah, total head atau gradien hidroliknya totalnya adalah HE ditambah HP. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya, dia akan mengalir dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah karena di sini kan dia ngalirnya dari A ke C karena HE ditambah HP di A itu yang paling tinggi kebetulan di sini ya. Kemudian ini lebih tinggi dari B dan C pasti ya, karena yang paling rendah adalah C. Jadi dia pasti ngalir dari yang tinggi ke rendah kan gradien hidroliknya, makanya arah alirannya begini dari A ke C. Kalau ada yang bingung silahkan tanya atau komen di Google Classroom. Nah, hal ini sebenarnya mengikuti pendekatan dari persoalan Bernoulli gitu. Beliau menyatakan bahwa tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir itu sebenarnya memang dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi. Kalau tadi kita pakai tinggi elevasi dan juga tinggi tekan, dia tidak ada tinggi kecepatan. Kenapa kira-kira tidak ada tinggi kecepatan? Kuncinya adalah di kecepatan aliran air tanah, cepat atau lambat ya.
dia lambat. Saking lambatnya dia mendekati 0. Karena dia mendekati 0, makanya di sini tinggi kecepatan tidak kita pakai ketika kita menghitung total head atau gradien hidrolik di sini ya. That's why kita pakai yang tinggi tekan dan juga tinggi elevasi. Gitu. Jadi walaupun gitu ya tinggi tekannya HP di sini di sumur C itu lebih besar daripada sumur B, tapi tetap saja dia akan mengalir dari B ke C karena apa yang dilihat bukan HP saja ya, tapi juga totalnya dari HP ditambah HE, di mana B akan lebih besar dari C gitu. Jadi kesimpulannya aliran air tanah memang bergantung pada distribusi tekanan hidrolisnya atau secara totalnya. Nah, tadi kita ngomongin water level. Water level itu sebenarnya adalah tinggi muka air tanah. Dalam hal ini adalah hydraulic head atau tinggi hidrolis tadi. Itu ya, total headnya ini. Nah, misal contohnya muka air tanah di titik A ini adalah 5 meter dari permukaan tanah. Elevasi titik A adalah 150 meter dari atas permukaan air laut. Maka kita akan tahu bahwa hydraulic headnya adalah 150 gitu ya, dikurangi dengan 5 meter akan ketemu 145 meter dari permukaan air laut. Jadi ini sebenarnya penjumlahan aja ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait persamaan Darcy terkait dengan aliran air tanah. Ya, kita sudah paham bahwa air tanah itu mengalir di aquifer gitu ya. Cuman kecepatannya sangat lambat. Untuk mengetahui berapa kecepatan aliran air tanah di aquifer, kita bisa memanfaatkan hukum Darcy. Di mana hukum Darcy ini bisa memberikan kita deskripsi yang akurat gitu ya terkait aliran air tanah di semua kondisi lingkungan hidrogeologi. Nah, dari penerapan hukum Darcy, kita bisa mengestimasi berapa kecepatan atau laju dari pergerakan air di aquifer. Kemudian apabila ada 2 titik gitu ya, berapa waktu yang dibutuhkan ketika air itu mengalir gitu ya dari titik A ke titik B, itu kita bisa tahu dengan menerapkan hukum Darcy. Nah, apapun kondisinya gitu ya, baik aquifer itu unconfined, confined, kita tetap bisa menggunakan hukum Darcy untuk mengestimasi aliran yang ada. Nah, hukum Darcy ini berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Darcy tahun 1856. Di sana beliau membuat sub gitu ya, ada manometer di sana, di mana alirannya dari atas ke bawah gitu, di mana di sana gitu ya, ini ada materialnya pasir gitu ya yang dianggap sebagai aquifer gitu. Dalam hal ini kemudian air mengalir dari hulu ke hilir. Ada manometer yang dianggap sebagai sumur gitu ya dalam eksperimen ini. Nah, kita bisa tahu elevation head dan juga pressure headnya, kita bisa ukur ketinggiannya gitu. Dengan kan kalau misalnya aquifer tadi dia elevation head diukur dari MDPL ya kan, dari permukaan laut gitu. Nah, kalau ini kita menentukan datumnya dari mana gitu ya. Ini datum atau posisi Z sama dengan nolnya di mana. Jadi di Darcy eksperimen ini dia flow rate-nya atau laju alirannya ditentukan oleh head loss, di mana nilainya adalah H1 dikurangi H2. Jadi ketinggian gitu ya dari datum ke water level yang sumur tertinggi gitu ya, kemudian ke yang kerendah itu H2-nya. Itu berapa? Ini sebenarnya ada tinggi hidrolis ya. Kalau kita ingat penyebaran sebelumnya, bahwa tinggi hidrolis adalah head pressure head ditambah elevation head. Tuh.
Nah, si hukum Darcy ini dia mengestablish persamaan yang dari empirical dia ya, dari eksperimen soalnya, mengenai aliran air gitu yang melalui suatu formasi atau lapisan permeabel. Nah, tadi dia kan di sini pakai sand ya kan. Sand itu dia merupakan material yang permeabel. Dia bisa ditembus oleh air, dia bisa meneruskan air. Jadi tidak kedap gitu ya. Dan dia mengukur gitu jarak antara top sama bottomnya berapa gitu. Nah, ada yang namanya konstanta yang berupa konduktivitas hidrolik yang kita gunakan untuk mengukur kemampuan dari material itu dalam meloloskan air. Kita simbolkan dengan K gitu ya. Nah, ingat bahwa laju aliran itu sebenarnya kan debit dibagi dengan luas permukaan. Dan laju aliran ini di eksperimen Darcy ini gitu ya. Laju aliran pastinya akan berbanding lurus dengan delta H. Dalam artian ketika H1 dikurangi H2 ini dia semakin besar beda tingginya gitu ya. Perbedaan gradien hidrolisnya itu semakin besar, head loss-nya semakin besar, maka kecepatannya juga pasti akan semakin besar ya kan. Kemudian apabila jarak antara titik pertama dan kedua itu jaraknya semakin lebar, semakin panjang, maka kecepatannya juga akan semakin kecil. Jadi dia berbanding terbalik. Ini yang perlu dipahami gitu ya. Nah, sehingga Darcy ini membuat equation yaitu V sama dengan min K kali delta H per delta L, dimana Q kan tadi sama dengan V kali A. Ini V-nya V kecil ya, bukan V besar. Jadi ini kecepatan dikali total area permukaan. Nah, karena V ini tadi adalah min K kali delta H per delta L, kita bisa ganti. Jadi ini nih persamaan debitnya gitu ya. Ketika dia ini diasumsikan alirannya satu arah ya. Jadi ini persamaan satu dimensi. Nah, si Darcy ini hanya valid pada ini laju aliran yang sifatnya laminar. Kalau turbulen dia tidak valid hasilnya. Kemudian juga nilai K atau konstanta atau konduktivitas hidrolik ini dia dianggap konstan. Nah, dia sebenarnya konstan hanya bila temperaturnya konstan. Di sini dia diasumsikan nilai K ini adalah pada saat temperaturnya 20 derajat Celcius. Sebelumnya kita sudah membahas gitu ya mengenai persamaan Darcy satu dimensi, dimana di sana Q sama dengan min K dH per dl kali A gitu ya, dimana K kali dH per dl itu sebenarnya kan kecepatan aliran Darcy. Nah, sebenarnya kalau kita pahami kecepatan yang terjadi dalam hal ini konteksnya sebenarnya ada dua jenis, yaitu kecepatan Darcy maupun kecepatan rembesan. Nah, hasil dari persamaan Darcy itu, yakni kecepatan Darcy itu sebenarnya merupakan kecepatan yang bersifat fiktif gitu ya. Kenapa? Karena kita mengasumsikan bahwa air mengalir di saluran gitu ya, yang kita anggap dia 100% berupa rongga gitu ya, yang dilalui oleh air. Tapi faktanya sebenarnya kalau kita potong si saluran tersebut, dalam hal ini adalah aquifer yang kita potong secara melintang, maka sebenarnya kita akan melihat adanya material gitu kan, yang tiap material itu kalau disusun gitu ya saling berhimpitan tuh, di tengah-tengah antar material itu ada yang namanya rongga atau void. Nah, sebenarnya aliran air yang ada di sana kan tidak 100% melalui rongga yang 100% sebesar ini gitu ya. Jadi tidak 100% hampa kosong gitu, tidak ada materialnya, tapi yang terjadi adalah seperti ini gitu. Dan yang dilalui adalah yang warna putih gitu ya. Kalau yang biru ini kita umpamakan sebagai materialnya. Jadi sebenarnya dia lebih ke merembes gitu.
aliran dari aquifer ini. Makanya kita sebut dengan kecepatan rembesan atau seepage velocity. Nah, di sini ada AV. AV adalah luas area dari rongga, sementara A besar adalah total area di mana kita asumsikan 100% rongga gitu ya, di Darcy. Jadi ini adalah asumsinya, sementara ini adalah faktanya gitu. Nah, kalau kita membicarakan keduanya gitu ya, kan rumus kalau kita pakai rumus kontinuitas itu kan Q sama dengan A kali V gitu ya, dimana sebenarnya kalau Darcy kan ini nih rumusnya, luas area total dimana kita asumsikan 100% rongga dikali dengan V Darcy. Sebenarnya itu akan sama dengan ini yang nyata terjadi ya, AV dikali VS. Jadi A nya bukan semuanya tapi yang rongga-rongga saja gitu ya, kita kali dengan VS. V nya adalah kecepatan rembesan atau seepage velocity. Nah, dalam hal ini gitu ya, dari sini nih kita bisa menentukan bahwa nilai VS akan sama dengan VD dikalikan A yang sudah dibagi dengan area void gitu ya. Jadi dari persamaan kontinuitas ini tinggal AV-nya ini kita lempar gitu ya ke samping. Nah, kalau gitu ya, ini kan persamaannya nih, kalau kita kalikan dengan panjang dari media gitu ya, ini kan sebenarnya ini ya rumusnya. Nah, kalau A kali AV ini kita kalikan dengan L per L gitu, akan dapat nilainya, berarti kan VS sama dengan VD kali A kali L dibagi AV kali L. Jadi ini harusnya nyambung ini ya, ini kepecah. Nah, kalau kita lihat di sini, A kali L ini kan sebenarnya rumus dari volume ya. Kalau A kali L itu kan sebenarnya volume total. Kalau AV kali L berarti kan volume dari V atau void atau rongga gitu. Nah, kalau kita belajar terkait mekanika tanah gitu ya, kalian kan udah dapat VT per VV ini kan sebenarnya adalah porositas tanah gitu. Kalau kita punya atau kita tahu nilai porositasnya dari tanah, maka kita bisa menghitung secara lebih cepat ya nilai dari VS atau V seepage gitu. Jadi V seepage akan sama dengan kecepatan Darcy yang sudah dibagi dengan porositas tanah. Kita ke contoh soal saja ya. Ada dua soal yang akan saya bahas di sini. Nah, untuk bukti pertemuan kali ini, kalau kalian paham dengan pembahasannya, silakan ditulis paham. Kalau tidak paham, tulis tidak paham dan terangkan di mana kalian tidak pahamnya. Nah, di sini di contoh soal yang pertama gitu ya, ini adalah aquifer yang tertekan gitu ya, confined. Ingat kenapa confined, berarti dia ada di bawah lapisan yang impermeable atau diapit keduanya. Jadi kemungkinan bagian atasnya ini impermeable ya, atau dua-duanya atas bawah gitu. Nah, dia punya sumber air gitu ya, sumber recharge. Jadi ini sebenarnya cekungan air tanah. Nah, dia ada sumber recharge-nya di sini. Nah, dia punya nilai konduktivitas hidrolik sebesar aquifernya sebesar 50 meter per hari. Dia sudah tahu porositas tanahnya adalah 0,2. Tekanan tinggi piezometrik atau tekanan piezometrik di dua sumur yang berjarak 1000 meter adalah 55 meter dan 50 meter. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti ini kan jarak keduanya gitu.
ini adalah 1000 meter ya. Kemudian karena kita tahu di sini ngitungnya itu adalah dari datum ya. Jadi ini ke sini, ini kan lebih tinggi ya, berarti ini yang 55 meter. Jadi misalnya ini datumnya. Maka kalau dari datum yang sama kita tarik ke atas begini, ini 50 meter. Karena datum adalah level yang sama ya. Kemudian rata-rata dari tebalnya si aquifer ini adalah 30 meter. Jadi ini ya, tinggi. Rata-rata tebal kan berarti tingginya aquifer. Sementara nilai rata-rata dari tebal si aquifer ini adalah 5 kilo. Jadi ke sampingnya itu 5 kilo. Jadi kalau misalnya kita gambar kurang lebih begini lah. Gitu ya. Kalau ke sampingnya ini tadi 30 meter. Sementara ke sininya ini rata-ratanya adalah 5000 meter atau 5 kilometer gitu. Oke, semoga kalian paham ya kondisi yang ada di sana. Nah, sekarang pertanyaannya ada dua nih. Berapa laju aliran yang melalui aquifer? Jadi kita diminta mencari laju alirannya. Dalam hal ini sebenarnya yang ditanyakan adalah nilai V, gitu ya. V yang mana? V yang Darcy. Tuh. Kemudian pertanyaan kedua adalah berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk berpindah gitu ya dari suatu titik ke titik lain yang ada di bagian hilirnya yang berjarak 4 km. Nah, Bu, kalau V seepage di mana? Kita akan tahu gitu ya nanti di mana. Kita jawab satu-satu. Ingat bahwa yang kita cari adalah V Darcy. V Darcy itu kan rumusnya tadi adalah V sama dengan Q kali A. Q per A gitu ya. Karena ini kan sebenarnya dari Q sama dengan V kali A ya. Makanya nilai V adalah Q dibagi A. Oke, ini V Darcy. Nah, sekarang gitu ya, kita perlu tahu berarti kan nilai Q dan A-nya gitu kan. Kita mau cari dari pendekatan ini. Q dibagi A gitu kan. Nah, kita cari tahu apanya dulu nih. A-nya dulu deh gitu. A di sini adalah penampang melintang gitu ya. Jadi ini A atau cross sectional area. Itu adalah kalau luas gitu kan. Luas penampang itu kan berarti dalam hal ini adalah tinggi kali lebar. Ingat tadi tingginya adalah 30 meter, lebar aquifer ini rata-rata 5000 meter. Ketemulah nilai ini. Tuh. Kemudian untuk mencari Q. Nah, Q ini bisa kita dekati dengan persamaan ini ya. Q sama dengan K kali A kali delta H per delta L gitu. Nah, kita sudah tahu nilai K-nya tadi 50 meter per hari. Nah, sekarang kita cari delta H per delta L. Nah, delta H per delta L. Delta H-nya di sini berarti beda tinggi ya. Satunya 55, satunya 50, berarti 5 meter. Kita bagi dengan L. Delta L-nya di sini adalah 1000 meter. Ketemulah nilainya ini. 5 kali 10⁻3. Nah, tinggal kita masukkan ya di persamaannya ini tadi. Q sama dengan K, gitu kan? Kali A kali DH per DL. Ini ada semua di sini. Ketemulah nilai Q-nya. Kalau nilai Q-nya ketemu, kita langsung bisa cari nilai V-nya, V Darcy, V kecil gitu ya. Adalah Q dibagi dengan A. Q
Q-nya ini tadi dibagi dengan A, ketemulah nilai 0,25 meter per hari. Jadi ini menjawab pertanyaan pertama, yakni laju alirannya dalam melewati akuifer itu adalah 0,25 meter per hari atau 25 cm per hari. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung nilai lah. Kalau dia tadi kan ketemu kecepatannya katanya 0,25 meter per hari ya. Nah, kalau dia harus melewati akuifer itu sepanjang 4 kilo, dia butuh waktu berapa? Nah, disinilah kita menggunakan persamaan terkait dengan seepage velocity atau VS. Tadi kita tahu VS adalah VD yang sudah dibagi dengan N porositas gitu ya. Kita tahu N-nya tadi di soal adalah 0,2 gitu. Sementara VD tadi ketemu 0,25. Jadi 0,25 dibagi 0,2 ketemulah nilainya, yakni 1,25 meter per hari. Ini kecepatan dari seepage-nya gitu ya. Jadi untuk melalui 4 km akuifer itu butuh waktu berapa lama gitu. 4 km itu kita jadikan dulu ke meter gitu ya. Jadi 4000 meter kita bagi dengan VS. VS. Jadi T adalah distance-nya, kita bagi dengan VS. Ketemulah nilainya 3200 hari atau setara dengan 8,77 tahun. Jadi ketahuan ya, untuk melalui 4 km itu butuh waktu yang sangat lama gitu ya, hampir 9 tahun. Jadi memang sangat terbukti bahwa groundwater itu dalam hal ini bergerak sangat lambat. Ya, selanjutnya kita diminta untuk mencari gitu ya, banyaknya air yang mengalir pada lapisan tanah tembus air pada gambar. Sebenarnya yang dimaksud adalah yang mengalir di akuifer ya. Ini gitu, kalau ada air mengalir di sini gitu ya, banyaknya berapa. Nah, sebelumnya kita dikasih tahu konduktivitas hidroliknya 0,08 cm per detik. Kemudian kalau diamati lapisan tanahnya ini miring nih, dari yang atas akuifernya juga miring gitu ya, sampai ke bawah miring. Kalau kita bandingin di ini kan ini cenderung landai nih ya. Ini kan ini cenderung landai sebenarnya, walaupun ya dia bergelombang gitu, tapi cenderung landai. Kalau ini nih terjal banget miringnya ya. Oke, nah kemiringannya itu adalah 8 derajat. Kalau kita dikasih tahu tinggi lapisan tanah tembus airnya 3 meter, berarti tebal dari akuifernya itu ya, itu adalah 3 meter. Kemudian beda tinggi air piezometernya adalah 4 meter, berarti kan delta H-nya ya itu 4 meter, jarak piezometernya adalah 50 meter. Nah, tapi ini kan jarak kalau dia ini sebenarnya dia lurus apa ya, ini kalau ada sumur, nah jarak horizontalnya ini sebenarnya 50 meter. Tapi masalahnya kan dia sekali lagi dia tidak landai ya, tapi dia miring gitu. Nah, kita untuk menyelesaikannya, karena yang ditanya adalah berapa banyaknya air yang mengalir gitu ya, berarti yang ditanya adalah nilai Q di sini ya. Nah, kita ke sini. Ingat bahwa nilai Q sama dengan min K kali delta H per delta L kali A. Nah, sebenarnya debit air tuh nggak mungkin minus ya. Minus ini sebenarnya nandain arah alirannya aja gitu. Jadi kita anggap kita nggak ada minus dulu gitu ya. Jadi mari kita tulis gitu ya, bahwa nilai Q sama dengan K kali delta H per delta L kali dengan A gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah nilai I yang kita cari, oke. Nah, kita satu-satu deh. K kita udah tahu di sini kan bahwa K adalah 0,08 cm per detik. Tapi di nilai K-nya ini kita tadi kan 0,08
cm per detik. Kalau kita jadiin ke meter per detik kan kalikan 0,01 ya. Jadi ini menggambarkan nilai K dalam meter per detik. Nah, kalau sudah K-nya tahu, I-nya, nilai I, ini adalah rumus I, sebenarnya adalah delta H per delta L ya. Nah, ingat bahwa delta L-nya ini sebenarnya yang miring ini jaraknya berapa? Kalau miring gininya ini berapa? Kalau ke samping gini tadi dia jaraknya kita ketahui dia 50 meter ya. Jadi kalau ini sumurnya terus dia miring gini kan. Nah, kalau kita ukur ke samping gini dia 50 meter. Nah, kalau ini berapa? Ini gitu ya. Yang kita cari kan yang miringnya, delta L-nya berapa. Nah, delta L-nya dalam hal ini adalah L per cos alfa. Nah, alfanya berapa? Alfanya 48 derajat tadi. Jadi ketemulah nilainya ini ya, I-nya. Nah, sekarang A juga sama ya. A itu kan tadi tinggi dikali sama lebarnya akuifer ya. Itu kalau dia gini kan, kalau dia normal gini kan, persegi panjang melintang gitu ya, lurus. Tapi kalau misalnya dia miring kan beda lagi ya. Kalau kita gambar dia akan begini kan. Nah, makanya nanti juga dikali dengan cos 8 derajat Celcius untuk nilai tingginya. Jadi tingginya kan 3 meter, kita kali dengan cos 8 derajat dikalikan, kita nggak tahu ya berapa lebar dari akuifer ini. Coba kita hitung per 1 meter deh ya. Nah, jadi kita anggap lebarnya ini 1 dulu. Makanya hasilnya nanti satuannya adalah ini kan, kalau kita kali semua dapatlah nilai ini. Satunya meter kubik per detik per meter lebar, karena kita nganggap ini kali 1 meter lebar. Tuh. Terima kasih, jaga kesehatan.